Kepada yang terhormat penilai sertifikasi dosen tahun 2025, perkenalkan nama saya Haufi Sukmamedian, sarjana teknik Magister Manajemen Pariwisata. Saya dosen di Politeknik Pariwisata Batam atau Batam Tourism Polytechnic, jurusan Manajemen Divisi Kamar atau Room Division. Saya pada kesempatan ini mengampu mata kuliah Desain Interior Hotel dan Lanskap, di mana mata kuliah ini sesuai dengan latar belakang saya, sarjana teknik arsitektur, dan juga profesi saya sebagai seorang arsitek. Dalam mata kuliah Desain Interior Hotel ini, saya akan coba menjelaskan rencana pembelajaran semester kepada para dosen penilai sertifikasi dosen SMART 2025 dalam rangka seleksi PDD UKT PT. Saya akan jelaskan apa-apa saja yang menjadi rencana pembelajaran satu persatu dari mulai week awal sampai dengan week akhir. Pada kesempatan ini, pada minggu pertama, saya akan menjelaskan kepada mahasiswa apa-apa saja yang menjadi pembelajaran mereka tentang desain interior hotel. Pada week pertama dan kedua, saya akan mengajarkan dengan sistem ceramah teori dan juga diskusi mahasiswa terkait dengan apa saja sejarah interior design dari mulai abad awal sampai dengan saat ini. Diharapkan dalam capaian pembelajaran secara keseluruhan, mahasiswa dapat memahami dan dapat memilih jenis-jenis interior desain hotel yang akan mereka lakukan atau akan mereka pilih pada saat mereka menjadi seorang konsultan hotel maupun menjadi operator hotel. Diharapkan dalam week pertama dan kedua ini mereka dapat memahami secara detail tentang sejarah-sejarah interior. Pada week kedua dan sampai week ketiga, mereka akan saya ajari tentang apa saja yang menjadi prinsip-prinsip interior design dari mulai unity harmony sampai dengan warna. Mereka akan mempelajari prinsip-prinsip tersebut dan peletakan prinsip-prinsip tersebut dalam interior hotel dari ruang publik sampai dengan ruang private. Harapannya mahasiswa dapat memahami dan dapat memilih prinsip-prinsip interior design yang sesuai untuk interior hotel. Pada week berikutnya, week ketiga dan 4, mahasiswa akan mempelajari apa saja jenis gaya-gaya desain interior, mulai dari gaya klasik sampai dengan gaya saat ini yaitu kontemporer. Ini akan memudahkan mereka dalam menentukan jenis interior design terhadap hotel yang akan mereka rencanakan, baik itu city hotel, resort hotel, maupun MICE hotel. Pada week berikutnya, pada week kelima dan keenam, mahasiswa akan saya ajarkan tentang bagaimana pengenalan pemilihan material-material interior design, mulai dari material lantai, dinding, sampai dengan plafon atau ceiling. Harapannya mereka dapat memilih jenis interior material interior lantai yang cocok baik segi dari maintenance maupun dari sisi interior design secara konsep keseluruhan. Lalu bagaimana juga pemilihan material dinding dan juga plafon yang sesuai dengan prinsip interior dan gaya interior design, dan juga dari sisi maintenance dan housekeeping mereka juga memudahkan cara pembersihannya. Lalu pada week berikutnya, saya akan ajarkan bagaimana mahasiswa mengenali tentang jenis-jenis mebeler atau furniture interior hotel. Mulai dari raw material, bagaimana bahan-bahan dasar membentuk sebuah custom furniture untuk hotel, dan juga mahasiswa akan saya ajari tentang jenis-jenis finishing material furniture yang akan digunakan dalam sebuah hotel, terutama bagaimana juga pemilihan material finishing yang tepat untuk memudahkan juga dari sisi housekeeping. Pada week berikutnya, saya akan ajarkan mahasiswa tentang tata letak layout hotel, karena hotel dibagi dari ruang publik, semi publik, dan private. Harapannya di pencapaian pelajaran ini mahasiswa dapat membuat zonasi yang tepat, mana saja yang menjadi area publik hotel, mana saja yang menjadi area semi publik, dan mana saja yang menjadi area private. Ini akan disinkronisasi dengan studi kasus, yaitu dengan tata cara melayout. Jadi mereka akan melakukan praktek layouting sebuah kamar secara sederhana, dan nanti akan dikaitkan dengan gaya interior dan prinsip interior yang sudah mereka pelajari terlebih dahulu. Dan juga nanti mereka akan diberikan studi kasus bagaimana mereka melakukan
survei dari sebuah hotel dan mereka akan mempelajari bagaimana gaya interior, prinsip interior, flow interior, dan juga tata letak ruang yang akan nanti dipresentasikan oleh mereka dalam tugas besar. Lalu pada minggu terakhir, mereka akan mempelajari tentang tata letak lanskap secara umum untuk hotel maupun resort. Di sini mereka akan saya ajarkan jenis-jenis lanskap secara umum yang sering dipakai dalam sebuah perencanaan hotel. Di sini mahasiswa juga akan mengenal jenis-jenis tanaman yang cocok untuk tipikal hotel, contohnya seperti hotel City Hotel, Resort Hotel, atau MICE yang tentunya akan berbeda penempatan tata lanskapnya. Jadi harapannya secara keseluruhan mahasiswa memahami apa itu interior design hotel dan landscape yang akan mereka gunakan, baik itu sebagai konsultan hotel, operator hotel, atau mereka sebagai pelaku hotel pada saat nantinya kemudian hari. Terima kasih, itu yang akan menjadi rencana pembelajaran semester dari mata kuliah yang akan saya ampu. Terima kasih atas perhatiannya, sekian. Selamat pagi teman-teman semua. Ya. Jadi hari ini kita akan coba melanjutkan ya, apa yang menjadi materi pembahasan kita tentang mata kuliah desain interior hotel dan landscape ya. Nah, pada pagi ini setelah kita melalui tahapan-tahapan belajar kemarin kan tentang interior itu apa ya, teman-teman sudah tahu lah ya interior apa, prinsip interior, masih ada ingat nggak prinsip interior ya, terus model-model gaya interior masih ingat kan, yang balance apa, aksen apa ya. Nah, terus material, masih ada ingat lantai? Ini lantai apa nih kira-kira nih? Bukan keramik, apa? Homogeneous tile ya. Kalau keramik itu apa? Contohnya kemarin kan ada ya, kalau keramik itu biasanya nggak dipakai untuk area publik seperti ini. Keramik itu di rumah. Kenapa ini nggak pakai keramik ini? Karena ini kan butuh kekuatan ya, sampai jatuh orang, terus benda jatuh ini lebih kuat. Kalau keramik jatuh itu biasanya langsung gompal, pecah. Kalau ini enggak. Ya. Terus masih ingat nggak ini apa? Nah, plafon jenis apa? Akustik style. Tujuannya apa? Kalau kita misalkan gini nih, nah ke bawah nggak berisik. Seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan kamar hotel kita nggak pakai seperti ini, ya. Nah, sekarang kita coba teman-teman kita akan masuk tentang desain hotel itu seperti apa. Jadi saya tidak menuntut harus bisa teman-teman bisa desain hotel, tapi setidaknya mengetahui tahapannya seperti apa ya. Oke, kita lihat contohnya sini. Kalau ada klien kalian, next kalian menjadi operator ya. Ada klien mau bikin hotel. Apa step-step pertamanya? Nah, pertama pastikan ide dan konsep hotel. Hotel itu macam-macam kan? Ada city hotel, ada resort, ada MICE, kan kita sudah jelaskan tuh ada yang airport dan macam-macam. Tapi rata-rata itu 3 itu yang sering menjadi langganan dari klien. Karena kebetulan saya arsitek, saya sering dapat 3 itu. Kalau nggak city, hotel, MICE, dan resort. Ya. Nah, pastikan ide konsepnya hotel itu pasti dulu apa? Karena akan berpengaruh terhadap bentuk desainnya. Ya. Lalu permodalan. Kadang banyak klien juga nih mau bangun hotel tapi nggak punya uang. Banyak seperti itu. Ya, bisa caranya apa? Permodalan melalui pinjaman bank dan lain-lainnya itu bisa dilakukan. Ya. Terus penentuan lokasi. Nah, ini penting. Kalau city hotel, ya city hotel tahu ya teman-teman ya, hotel yang berada kayak di Batam ini rata-rata city hotel semua. Nah, itu sangat berperan sekali untuk lokasi itu. Jangan sampai lokasi itu menjadi kegagalan dalam perencanaan hotel di kemudian harinya. Ya, kalau tengah-tengah kota harus apa, seperti apa? Nanti saya akan jelaskan. Dan biasanya akan melakukan namanya FS atau Feasibility Study atau studi kelayakan. Jadi di studi dulu nih kira-kira di Batam itu, Batam ada yang tahu kota apa dibilangnya? MICE ya, Batam itu MICE. Jadi oke lah di sini cocoknya adalah hotel-hotel yang memang targetnya itu MICE. Ada ballroomnya, ya nggak cuma hotel aja. Lalu baru di sini dilibatkan konsultan hotel. Ya, konsultan hotel itu artinya operator. Siapa operatornya?
ya. Operator kan banyak ya, teman-teman sudah tahu ada operator misalkan Archipelago, ada grupnya Tausia, Swiss Bell, ya, Marriott Bonvoy itu kan grup, Santika dan lain-lainnya. Nah, baru penentuan arsitek. Nah, kalau saya sendiri biasanya di sini saya munculnya. Ya, penentuan arsiteknya di situ. Lalu ke perizinan, kontraktor, belanja kebutuhan barang sampai dengan grand opening. Ini tahapan perencanaan pembangunan hotel. Ya. Kita lihat. Tadi saya sampaikan, rata-rata ini di kita ini adanya cuma 3 ini yang paling menjadi market empuknya. Kalau nggak City Hotel, Resort dan MICE. Ya. Nah, ini coba saya kasih contoh tentang City Hotel. Ya. Rata-rata kita lihat akses 1 nih ya. Hotel yang berada di jalan utama, ya seperti ini, nama di kota kan lahan kecil, sempit, mahal. Ya, makanya dia rata-rata hotelnya akan modelnya, kalau kita bilang itu adalah one facade, satu tampak muka yang menjadi point of interest-nya. Ya. Nah, kalau gini udah nih, mau nggak mau bangunannya harus vertikal ke atas. Ya, sama seperti yang contoh di Tamrin ya. Tamrin kan hotel tinggi-tinggi semua tuh, nggak ada lagi, udah melebar lagi karena lahannya cukup mahal. Lalu ada beberapa hotel juga kasusnya seperti ini aksesnya, ada jalan utamanya berdua seperti ini, yang berada di sudut atau corner. Nah, ini otomatis akan menjadi 2 fasad. Apa yang menjadi bagian depan ini hotelnya? Ya, nanti kita lihat situ. Lalu ada juga contoh seperti di Bali atau di Pattaya atau di Bangkok ya. Rata-rata kan hotel itu berada di dalam satu jalan kecil, memang tetanggaan hotel-hotel semua. Kiri kanan hotel semua ya, memang dia daerah-daerah yang khusus untuk wisata. Nah, ini ada juga treatment khususnya seperti apa ya. Lalu yang terakhirnya ada hotel yang memang bintang-bintang 5 nih, kayak di Bali, Nusa Dua, biasanya agak jauh dari akses utamanya ke dalam nih ya, kayak daerah Nusa Dua tuh Westin ya, Hyatt ya, terus ada lagi Sofitel, itu rata-rata jauh ke dalam. Maksudnya dari akses utama jalan tuh ke dalam tuh agak sedikit berjarak ya. Nah, setelah ini, saya coba teman-teman lihat, ini adalah contoh-contoh dari gubahan masa sebuah hotel. Nah, tadi City Hotel. Apa yang hitam ini, Pak? Yang hitam itu adalah area. Ada yang tahu, teman-teman? Dari gambar A ini, yang hitam tuh kira-kira apa? Apa? Jalan, ini bangunannya. Yang hitam tuh kira-kira, ini kan City Hotel tadi lurus ya, seperti ini bangunannya nih. Nah, koridor. Jadi kalau City Hotel dengan lahan yang terbatas ya, kita ambil modul A seperti ini ya. Ya, ini seperti ini. Yang A ini adalah biasanya ya, teman-teman biar tahu, ini adalah tangga kebakaran. Nah, di hotel ada ya tangga kebakaran, itu wajib peraturannya. Di sini satu lagi ini biasanya adalah area untuk lift. Ini sebut biasanya City Hotel itu single koridor seperti ini. Ya. City Hotel itu rata-rata single koridor. Jadi semua aktivitas, terutama anak-anak RDM nanti ya, housekeeping tuh hanya lalu lalang di daerah sini saja. Biasanya di belakang yang hitam yang besar ini ada lift untuk tamu, dan ada lift satu lagi untuk Service ya, untuk teman-teman nanti bawa linen dan lain-lainnya. Itu biasanya memang terpisah, tidak menyatu ya. Dan di sini biasanya juga ada linen store-nya untuk alat-alat misalkan linen, terus macam-macam untuk pembersih dan lain-lainnya, seperti yang contoh di sini, taruh di sana. Ya. Ini yang sering ditemui rata-rata pola hotel yang ada di City Hotel seperti ini. Lalu yang B, yang kedua. Nah, ini juga sama. Kalau bentuknya L seperti di Radisson misalkan. Ya. Ini juga sama. Rata-rata yang hitam ini ya, core inti ini isinya tadi itu. Kalau nggak lift barang, linen dan housekeeping. Yang ini apa, Pak? Ini adalah tangga darurat, wajib. Ya, jadi kalau teman-teman nanti misalkan menjadi operator hotel,
Ketika temu arsitek bikin hotel seperti ini pola cuma satu tangga daruratnya, jangan. Ya, kenapa harus di ujung, Pak? Ya kalau sampai kebakaran di sini kan dia ke sini, misal kebakaran di sini, ya dia lari ke sini. Kan kalau kebakaran di ujung sini ya dia lari ke sana. Tapi kalau misalkan kebakarannya di sini dia nggak ada akses, ya bisa jadi selesai ya, celaka seperti itu. Lalu C, nah ini bersama ya polanya seperti itu, yang C juga sama. Ini bagaimana dia lebih menyebar rata-rata, yang ini yang lahannya cukup besar. Ya, kita pakai C seperti ini modulnya. Biasanya modul-modul kayak gini itu semi resort modelnya. Lalu yang D, nah ini juga sama. Kalau teman-teman lihat Burj Khalifah, ya Burj Dubai itu dia mengadopsi pola seperti ini. Ya, jadi kan dia bentuknya dari bentuk bunga ya. Nah, tapi dia ngambil polanya seperti ini. Jadi segitiga, ya, di mana main circulation vertikal itu ada di sini, lalu dibagi dari tangga darurat sebelah sini. Nah, sedangkan yang E, ini rata-rata pola-pola hotel yang di Eropa, di Barcelona, di Paris, karena itu bangunan-bangunan tua biasanya. Yang kotak-kotak di blocking-blocking itu mereka nggak tinggi kan. Nah, biasanya mereka polanya seperti ini, dan tengah void ini biasanya dijadikan sebagai area restorannya. Ya, karena memang rata-rata bangunan heritage yang tidak bisa dibongkar, ya. Nah, sedangkan yang yang F ini ya seperti Apple Campus ya. Tahu Apple Campus kan? Nah, kan apa mirip, ada beberapa hotel yang mengadopsi pola seperti ini, ya. Oke, intinya teman-teman, pada saat kita membuat sebuah hotel, hotel itu apa sih yang menjadi jualan utamanya nih? Apa? Kamar. Tapi kan kamar nggak bisa dilihat dari depan. Oke, bangunannya megah. Yang menjadi bisa dijual dari bangunan itu apa? Misalkan kita datang nih hotel ini ya, hotel ini kira-kira yang menarik itu selain bangunan, biasa bagian depan itu city hotel ya. Apa ini bagian depannya? Lobby di bawah. Selain lobby apa? Nah, restoran. Ya, kenapa restoran? Karena restoran ya, misalkan kita ada hotel yang cukup ya kayak gini lah ya, simple ya seperti ini, jalan raya. Kalau kamar kan tadi ya kita harus masuk dulu ke atas baru bisa ngelihat orang. Biasanya di bawah ini kalau nggak lantai satunya lobby, lantai duanya ini adalah restoran. Karena restoran sebenarnya jualannya tidak hanya untuk segmentasi si tamu kamar saja. Harapan sih orang-orang yang datang ke hotel itu ya bisa ke restorannya gitu kan ya. Nah, ini yang menjadi inti dari perencanaan sebuah hotel ya. Lalu area kamar dan MICE ya. Tapi ingat, hotel itu ada jantungnya. Apa jantungnya hotel itu? Ini main kitchen. Ya. Karena main kitchen itu menjadi urat nadinya si hotel. Jangan sampai peletakannya itu jauh dari restoran, jauh dari kamar, jauh dari MICE. Nah, itu repot. Untuk kasus city hotel. Dan main kitchen itu rata-rata dibuat hanya satu. Ya, seperti yang contoh kita di bawah nih, ya itu kan contoh dari main kitchen ya, besar. Tapi kalau gimana Pak, kalau kasusnya si MICE-nya ini ballroom-nya agak jauh sedikit, gimana? Nah, kita masih memungkinkan adanya namanya satellite kitchen. Ya, tapi ini jantungnya untuk perencanaan tata letak hotel seperti ini. Ya. Lobby tadi, ya. Nah, kita lihat contohnya. Lobby untuk city hotel, ya ini city hotel, ini kebetulan foto saya pribadi yang ambil ya. Ini di Hotel Kampi Surabaya. Ya, city hotel rata-rata begitu, semua standing, check-in standing ya. Terus dia lobbynya tidak terlalu besar. Ya. Kalau ini Hotel Ewan ya di Pattaya Bangkok, dia sama konsep itu resort hotel, tapi city resort hotel. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan perbedaannya. Saya tidak ngasih contoh hotel yang bintang 5 dan lain-lainnya, karena biasanya hotel di atas bintang 5 atau 4 itu variannya tidak ada yang standar. Ya. Kenapa saya bermain di bintang 3 nih rata-rata, biar teman-teman tahu, karena ini market yang paling banyak. Ya, nanti mau jadi operator, mau jadi apa, pasti ini paling banyak lah. Kalau bintang 5 orang kan mikir investasinya juga nggak kecil, terus return-nya kapan ya. Biasanya bintang-bintang 5 itu orang yang sudah kelebihan uang baru bikin bintang 5. Tapi kalau misalkan
pemula ya, atau enggak usaha-usaha yang misalnya kayak apa, grup-grup yang masih menengah rata-rata bermain di 3 atau 4. Ya. Kecuali kayak grup Jarum, itu pun baru punya mereka yang Hotel Padma bintang 5 di Bandung sama yang di mana Ubud sama Semarang nggak salah ya. Ya, selebihnya kan mereka tidak bermain di level seperti itu. Nah, ini lobby tadi ya. Nah, yang sebelah kanan ini ya, ini kiri ya. Salah satu hotel di Semarang sama ya, posisi seperti itu, area lobbynya. Tamu datang langsung check-in berdiri, tapi ada juga pola lobby yang membuat si tamu itu namanya sitting check-in. Pernah lihat ya? Sitting check-in. Jadi dia duduk dulu baru check-in dilayani. Nah, biasanya yang resort seperti itu. Jadi dibuat sedikit agak rileks dan santai. Ya. Nah, terus dari sini kita sudah pernah belajar waktu itu kan, tahapan dari hotel itu apa? Kita setelah check-in masuk ke namanya ke lobby lift. Nah, lobby lift juga hati-hati teman-teman di sini ya. Kita lihat seperti ini ya, lobby lift. Sebisa mungkin lobby lift itu tidak seperti ini ya. Nah, ini kan setelah check-in lobby liftnya di sini. Jadi terlalu terlihat. Padahal dia salah satu bintang 4 ini. Ya. Nah, kalau ini ya, ini Grand Davam Surabaya ya. Posisi check-innya jadi sebelah sini, ketika orang sudah mau masuk ke lift, dia masuk dulu ke dalam lobby lift lorong. Jadi tidak terganggu sirkulasinya. Ya. Jadi nggak enak banget nih kita habis check-in tiba-tiba liftnya sana. Sama aja kalau kita keluar dari lift kamar orang. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi misalkan ada, nanti teman-teman lihat nih, masuk hotel, keluar lift, kok ada kamar, nah itu tidak direkomend seperti itu, ya. Harusnya dia tidak boleh seperti itu, ya. Nah, ini ya contoh dari lobby lift. Ini yang tadi saya sampaikan, yang area hitam ini apa sih Pak? Nah, ini rata-rata apa, ada ingat Mas ini apanya? Lift tamu, ya ini lift tamu, ini guest lift, dan ini adalah service lift. Dan ini harus tertutup. Jadi nggak boleh tuh kelihatan sama tamu, teman-teman misalnya di housekeeping lagi lipat linen atau apa, itu nggak boleh seperti itu. Ya, jadi ini harus tertutup. Dan satu lagi tadi saya bilang ini tangga apa? Nah, tangga darurat apa tangga kebakaran. Ya. Dan ini kalau di syarat desain ya, dia harus tertutup tuh, pengap. Dan biasanya ada exhaust-nya untuk nyedot si asap kalau kebakaran. Tapi kalau hotel-hotel resort ya nggak perlu, karena resort rata-rata berpelantai 2, 3 ya, nggak banyak, 4 lah paling ini. Jadi syarat minimal lift juga sebenarnya 4 ke atas ya. Kayak kampus kita ini 4 boleh ada boleh nggak sebenarnya kalau lift ya. Tapi syaratnya biasanya udah 4 itu harus ada liftnya ya. Nah, ini tadi contohnya kan dari check-in dia langsung kelihatan si liftnya ya, kurang enak biasanya. Kenapa? Biasanya nanti kalau liftnya terlalu lama numpuk di sini nih, ngeganggu sirkulasi sih pada saat tamu check-in ya. Nah, yang ideal seperti ini. Jadi dia masuk dulu ada semacam lobby liftnya ya. Ini salah satu contoh hotel Swissbell di Petojo Solo ya. Jadi dia keluar sini ada direction kamarnya. Ingat ya, keluar dari hotel ada room directionnya kiri kanan ya. Nah, ini juga sama ya, seperti ini ya. Jadi yang idealnya itu adalah tadi seperti itu ya. Liftnya itu jangan nanti teman-teman bikin langsung tadi saya bilang keluar lift, pas kamar kamu misalkan kebuka lagi, ini kan nggak enak ya. Nah, seperti itu. Ada yang masih ingat kan ini materialnya apa? Ayo, ada ingat? Kemarin kita belajar material? Hah? Karpet atau parket? Ini ini karpet. Ini apa nih? Kayu? Ayo, apa ingat? Yang seperti ini? HPL ya. HPL yang seperti yang di sini nih, saya bilang nih. Ini HPL ya. Jadi kayu yang komposit ya, kayu yang diolah ya. Kalau ini jangan usah khawatir nih, misalkan kegesek-gesek tamu atau apa, nggak akan rusak ya, seperti ini ya. Ya, terus baru misalkan ini ya plafonnya ya. Kemarin kan kita sudah belajar step-stepnya. Nah, terus kita lihat ke bed
Ya, ini kita yang paling utama ya, yang utama dulu adalah jarak minimum bed. Ya. Ada yang hafal nggak size kamar tempat tidur apa aja? Ayo. Yang paling kecil ukuran berapa? 150. Yang paling kecil? 100 berapa? 160 paling kecil. Ayo, single bed. 100. Nah, kalau 120 ya, nah ini biar tahu juga teman-teman ya. Karena untuk di beberapa hotel kasusnya yang saya temui ya, kamar ya untuk tempat tidur itu paling kecil ya untuk hotel bintang 2 itu ada yang di 90 kali, ada yang seperti itu, bintang 2 yang konsepnya itu adalah city hotel. Ya, baru di sini ada ya seperti itu. Biasanya mereka menaruh apa polanya nih? Twin share atau twin Hollywood. Pernah dengar ya? Twin Hollywood atau twin share. Dari sini baru lagi naik ukurannya ke berapa tadi? Ada yang 1 meter ya. Rata-rata kalau yang saya temui itu rata-rata 1 meter ke 2 meter. Kenapa? Karena operator biasanya kalau 1 meter 2 meter itu kalau digabungkan itu jadi king. Benar kan? 2 kali 2. Tapi biasanya kalau untuk hotel bintang 4 ada yang bermain di 110 atau 120. Tapi rata-rata 110 lah. Jadi kalau digabungin jadi 2 meter 20. Tapi repotnya itu adalah pada saat apa? Nah, itunya kurang apa? Nggak umum, custom kan mau nggak mau kan ya. Beda kalau yang 1 meter seperti ini umum. Makanya ini akan pengaruh kepada saat nanti kita membuat tata letak si kamar. Ya. Yang sekarang banyak di request dari operator ya, yang beberapa yang pengalaman saya datangin itu Twin Hollywood. Jadi tetap saya pernah kasih kasus kan, kalau tengahnya jangan ada jangan ada apa table lamp atau apa, repot nanti ya kalau misalkan dia harus pindahin ya, jangan. Makanya kalau bisa sih table lamp-nya itu berada di pinggir sini ya. Nah, iya, nanti kan kalau kamu misalkan tadi saya bilang pernah cerita ya, kalau ada orang yang bulan madu kan kasihan nggak bisa dirapetin gitu kan, karena dia last check in misalkan atau late check in ya gitu, seperti itu. Nah terus balik lagi nih, pernah ngeliat kan ya kalau kita masuk kamar itu ada namanya lobby kamar, ada restroom, ada wardrobe, baru area tidur ya. Nah area tidur ini ternyata biasanya kan kita umumnya masuk tuh kamar mandi dulu ya, ada kamar mandi ya. Tapi ada beberapa kasus hotel yang memang lahannya terbatas seperti di Singapura ya, itu dia menggunakan pola-pola seperti ini. Ya umum seperti inilah ya. Kita masuk biasanya ada lemari, di sini ada bathroom lalu area tidur. Gimana Pak kalau lahannya terbatas? Saya pernah temui beberapa hotel juga di lahan yang cukup terbatas, dia nggak masalah. Jadi kita ketika masuk ada bathroom dulu baru area bedroom sini. Dan ini selalu bersebelahan. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa sebelah-sebelahan sih kamar mandinya? Kenapa satu jalur semuanya? Air ya, untuk memudahkan air dan juga sirkulasi plumbingnya. Ya, tadi kan misalkan ada kotoran berat, ada kotoran ringan ya, seperti itu jadi satu jalur semuanya. Kalau lebih sempit lagi gimana nih? Contoh beberapa hotel di Singapura saya pernah lihat seperti ini. Jadi masuk kamar mandi ya pas-pas seperti itu ya. Lalu langsung area tidur seperti ini dan koridor juga sempit-sempit. Kan di Singapura begitu. Dan seperti ini aja harganya wow lumayan tinggi ya dibandingkan yang di kita ya. Nah, ini yang umum seperti ini. Apa ini tengah ini namanya teman-teman biar tahu? Yang tengah kotak ini itu namanya saf ya, saf. Ya, tulisannya seperti ini ya, saf. Nah,
di SAF itu isinya air bersih, air kotor, terus pipa kebakaran, ya. Terus ada lagi untuk buangan air kotor, air bersih. Di dalam itu ada pipa-pipa. Nanti kalau teman-teman pada saat di hotel itu kelihatan tuh area SAF-nya. Biasanya bagian engineering yang ngecek, misalkan kamu ini ada mampet saluran atau apa airnya, ini diceknya adalah di SAF-nya seperti ini. Ya. Kalau ini gimana Pak SAF-nya? Ini biasa di luar. Dibungkus lagi sama dia. Karena lahannya sempit, ya. Nah, ini kita lihat nih. Ya. Pola layout-nya. Misalkan single room, ya seperti ini, kecil kan? Dia masuk, ada area kamar mandinya, wardrobe-nya, kamar single, dan ini untuk apa nih? Meja apa? Meja kerjanya, area kerjanya, ya untuk laptop dan biasanya untuk ini ya. Kalau City Hotel biasanya perlu, karena orang di City Hotel rata-rata kan cuma tidur aja terus kerja. Berasa nggak kalau di City Hotel tuh internetnya lebih cepat dibandingkan resort? Resort agak slow karena orang ya untuk staycation dan menikmati yang ada di hotel itu sendiri, ya. Nah, ini benar apa salah coba kayak gini? Benar nggak posisi ininya? Ayo, menurut teman-teman. Ya nggak salah juga, tapi tadi saya bilang trennya. Karena sekarang kan kalau model pakemnya hotel dulu itu ya memang seperti, tapi sekarang kita udah bicara market. Ya. Akhirnya pola yang seperti ini tidak lagi tidak salah tapi tidak menjual. Makanya dipisah seperti tadi yang saya sampaikan seperti ini. Ya. Nah, tujuannya apa? Ketika digabung menjadi king size. Ya. Saya tidak akan bicara lagi sini materialnya. Saya anggap teman-teman sudah paham material yang cocok untuk hotel apa, ini dindingnya apa dan apa. Kita sudah bahas kemarin. Ya. Nah, tapi ada beberapa hotel sekarang trennya berbeda. Kalau ini kan biasanya seperti ini ya. Masuk kamar mandi, ada kloset, ada bathtub atau shower, seperti inilah pola umumnya hotel. Sekarang, nah ini salah satu kasus hotel yang sedang saya kerjakannya di Hotel Santika di Magelang. Operator mintanya agak beda di sini. Karena kenapa? Posisi si wastafel itu berada di luar. Ya, teman-teman perhatikan ini. Jadi dia berada di luar. Jadi ketika masuk, wastafel itu di luar dan dipisah antara kloset dan shower, seperti di asrama sebenarnya. Ya. Jadi sekarang hotel ada request permintaan seperti itu dari beberapa operator. Tujuannya apa tadi? Untuk tadi biar nggak bentrok. Pagi-pagi misalkan dia hanya shower ya shower aja. Ini kamar mandi aja, kloset. Sisanya wastafel aja. Dan ini untuk wardrobe-nya terbuka. Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh art hotel di Surabaya. Ingat nggak saya waktu di interior bilang, ini lampu apa nih? Gantung apa lampu dinding? Hah? Dinding apa lampu meja nih? Ya, ini maksudnya lampunya nempelnya di dinding apa berdiri di atas meja? Gantung, karena ini ada cuman stiker ya. Nah, itu malsuin tuh bagus menurut saya kan. Karena space-nya memang terbatas untuk area kerjanya. Makanya ini saya juga waktu awal nih ketipu juga pada masuk. Kok pas dipegang lampunya, loh ini kok stiker doang, nggak ini ya. Dia sebenarnya hanya lampu gantung ya. Nah, ini umumnya seperti ini kan, kita masuk dari lobi kamar, lalu ada kamar mandi seperti ini dan ini juga terbuka ya. Ini Novotel Cikini ya. Di hampir sama juga, kita masuk di sini ada area wardrobe-nya ya. Terus area kerja, TV dan area kamar. Nah, ini menarik ya karena dibikin mural untuk poster tentang daerah Cikini seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman ya, seiring dengan perkembangan zaman, namanya tata letak interior. Jadi di hotel itu tidak hanya interior teman-teman harus pelajari, tapi ada juga namanya
electrical. Seperti ini. Ya. Nah, sekarang rata-rata hotel-hotel itu udah pakai yang universal. Jadi kayak kita ke Singapura kan colokan 3, nggak usah ke Singapura jauh-jauh, saya ke Batam aja susah. Colokan 3 hotel rata-rata sini kan harus bawa konektor, ya kan? Nah, rata-rata sekarang sudah pakai universal. Jadi apapun bentuk dari colokannya bisa. Ya. Dan beberapa hotel seperti ini udah ada yang namanya port USB-nya. Tapi masih USB yang 2.0 ya. Bukan yang Type C, belum tuh, saya belum nemu tuh ya. Hotel-hotel yang sudah menggunakan Type C ya. Masih yang 2 atau 3 seperti itu. Kalau bintang 4 tadi biasanya sudah ada apa namanya nih? Ayo teman-teman tahu nih. Iron apa bahasa ini? Iron apa bahasa kalau bahasa housekeepingnya? Iron? Nah, terus ada apa lagi nih ya? Nah, safe deposit. Ini dikunci nggak? Nah, kuncinya di mana? Nah, kalau depan iya, tapi harus dikunci juga ke si lemarinya. Kalau enggak ya diambil, ya kan? Nah, sama aja. Jadi ini akan si SDB, safe deposit box ini akan selalu di-screw ke dalam si lemarinya, ada plat besi. Jadi teman-teman harus tahu nih, jangan nanti ada pertanyaan konyol. Kok dibawa kabur gimana? Nah, nggak gitu. Jadi dia selalu ada di-screw ke bagian bawahnya. Jadi ya nggak bisa. Gitu ya. Jangan nanti, kalau awam pasti, ngapain taruh situ? Kok di bawah gimana? Ya kan? Nggak, nyata tidak seperti itu. Terus satu lagi ya, yang teman-teman terkait dengan electrical seperti ini ya. Kita akan contoh. Nah ini contoh ya. Saya coba cari yang ini ya. Oke. Ya inilah, nggak apa-apa lah. Di bawah ini. Di bawah ini ada, kalau kita masuk hotel nih, ceklek, nyala semua kan, betul lah. Tapi kalau misalkan kita keluar, mati semua ya. Ada nggak yang masih nyala? Ayo. Ada nggak yang masih nyala? Ada nggak yang harus nyala apa? Apa? Ayo, teman-teman tahu nih. Nyala semua kan? Besok foto-foto lu gitu. Saya mau keluar dulu nih, saya cabut. Tapi ada yang harus satu nyala listrik. Coba kalian nggak apa? Nah, minibar. Kenapa? Misalkan kalian taruh nih, minumannya pengen dingin. Kalian pergi dicabut. Ya, nggak dingin dong ya. Nah, makanya dia ada satu hal di dalam kamar hotel itu yang tetap nyala setelah electrical adalah minibar atau kulkasnya atau coolernya. Itu harus nyala terus. Nggak ada cerita. Kan cooler juga sekarang ada yang jangan terkecoh ya, teman-teman juga. Di hotel itu ada yang kulkas seperti ini, ya kulkas aja, tapi ada kacanya ada juga kan ya? Lebih dingin mana? Kalau dari operator menyarankan yang nggak ada kaca, karena itu dinginnya benar-benar dingin. Kalau cooler seperti ini, memang keren tampilannya, tapi biasanya kurang dingin. Nah ini harus nyala ya teman-teman ya, harus tahu ini. Jadi kalau misalkan nanti layout kamar hotel, ini harus nyala. Listriknya terpisah. Jadi kalau ditinggalin, misalkan beli milk bun yang lagi kemarin heboh kan, taruh milk bun di situ, misalkan lagi di Bangkok, keluar itu mati, ya lumer, ya kan? Nah seperti itu nggak boleh, jadi terus nyala ya. Oke, nah, itu dan harus tahu. Nah sama ini apa namanya? Ayo di awal. Hah? Nah, direction jalur evakuasi sama room direction-nya ya. Ini yang kecil? Peephole ya, harus ingat ya, seperti itu. Nah, ini coba ada yang tahu nggak? Door closer ya. Jadi beberapa hotel tetap harus ada door closer. Kalau enggak nanti kenapa? Kalau nggak ada ya dia akan buka seperti ini kan. Kalau door closer otomatis dia akan nutup seperti ini. Itu wajib ada ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini ya, saya rasa sekian teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi tentang detail-detail hotel lainnya. Selamat siang semuanya.